Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang saya hormati, dan juga para pejuang-pejuang keluarga yang ada di perantauan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah tulisan di belakang saya, ya, yang slogannya orang bijak bicara program, ya, pecundang bicara alasan. Ini saya tujukan kepada para kepala keluarga yang kadang kekacauannya sendiri dibikin dengan ulahnya sendiri. Banyak saya jumpai teman-teman, rekan-rekan, ya, yang dari kampungnya tujuan merantau, ya, dengan kehidupan yang kacau balau di kampung, yang pekerjaan yang seharusnya tidak dikerjakan, aktivitas yang seharusnya tidak dikerjakan. Ketika di kampung tidak sadar dia mengerjakan terus-menerus. Dengan apa yang dia kerjakan, ya, menurut saya itu tidak sesuai dengan kepala keluarga, sehingga dia, ya, hidupnya tidak terprogram, ya, bahasanya selalu alasan yang inilah, ya, yang acara itulah, yang selingkuh uang, selingkuh keuangan, ya, terhadap keluarga. Akhirnya lama-kelamaan hidupnya kacau, ya, karena dari hidup tidak jujur itu tadi, ya. Kalau merunut ke video saya yang terdahulu adalah syarat hidup bahagia adalah jujur, ya. Ketika kita kaitkan dengan orang yang banyak alasan, itu termasuk orang yang tidak jujur, sehingga dalam keluarganya hidup terasa panas, ya, selalu bertengkar, selalu berantem, ya, sehingga dia memperlakukan istri, ya, seenaknya sendiri, mengkambing hitamkan istri, yang katanya istri boros lah, yang istrinya tidak mau diuntung lah, istrinya tidak berpendidikan lah, dan dia tidak sadar bahwa dari dirinya sendirilah, ya, permasalahan itu terjadi, ya. Ketika seorang laki-laki pemimpin keluarga, ya, dengan bertujuan hidup yang baik menurut aturan agama dan pemerintah, tapi dia tidak dijalankan, ya, tentu hidup akan kacau. Ya, dari kekacauan itulah banyak orang yang tujuannya dari Jawa misalkan merantau ke Kalimantan, ke Sumatera, akan merubah hidupnya, tetapi hidupnya di tempat yang dituju tidak berubah. Yang dulu biasanya di kampung mabuk, ya, dia tidak kontrol, dia tidak koreksi diri, ya, bahwa dia sudah punya anak, bagaimana masa depan anak saya, masa depan keluarga saya, ya, sehingga dia dari Jawa tujuannya merantau mencari nafkah, uangnya habis begitu-begitu saja, sehingga dia tidak mendapatkan hasil dari perantauan. Akhirnya pulang banyak alasan, yang sakit lah, yang tidak ada kerjaan lah, yang kecopetan lah, ya, itu yang saya katakan pecundang, ya, mencundangi diri sendiri, mempecundangi keluarga. Termasuk juga yang dari Jawa, ya, mau berubah hidupnya, mau berubah di tempat yang dituju. Yang di Jawa berjudi, dia tidak akan judi, ternyata di tempat yang dituju di perantauan itu sudah bilangnya mau ditinggalkan tetap dikerjakan, dan itu juga termasuk pecundang. Pesankan, ya, pesan dari saya, hai laki-laki, ya, hargai istrimu. Bagi yang berkeluarga, istrimu adalah
cermin hidupmu. Ketika kau berbuat bohong terhadap istrimu, ya, itu istrimu pun akan berbohong. Ketika kau berbuat anarkis terhadap istrimu, istrimu pun yang dulunya alim, soleh, solehah, itu pasti akan berbuat anarkis juga. Karena apa yang kau lakukan itu akan dicontoh, akan diikuti oleh istrimu, sehingga keluargamu tidak akan nyaman, tidak akan damai selama hidupmu. Dan kalau memang tidak kuat, tidak tabah, hidupmu akan kacau, ya, akan tidak karu-karuan, karena dari awal bohong. Ketika kamu berbohong pertama, itu kamu akan berusaha berbohong lagi untuk menutupi bohong berikutnya, ya. Ketika bohong yang kedua, kamu akan melakukan bohong yang ketiga, karena untuk menutupi bohong yang kedua. Maka ketika kamu tidak berperilaku jujur dalam segala hal, ya, dalam berumah tangga, hidupmu pasti tidak akan bahagia. Ingat, ya, kalau kamu yang merantau tidak membawa anak istri, tidak membawa keluarga, keluargamu di rumah menunggu, ya. Gunakan waktumu, gunakan penghasilanmu, ya, semaksimal mungkin, sepenting mungkin, secukup mungkin. Artinya ketika kamu tidak punya pendapatan, gunakan uangmu, ya, untuk menghidupimu. Artinya untuk makan sehari-harimu di perantauan, sisanya gunakan untuk keluargamu. Artinya jangan kau berpoya-poya, jangan kau berjudi, jangan kau mabuk, karena itu tidak ada gunanya. Kenapa saya sampaikan? Ya, karena saya miris ketika teman-teman saya perilaku-perilaku itu tidak ditinggalkan, ya, akhirnya yang dari Jawa, ya, tujuannya ini itu ada perubahan, ternyata tidak berubah, malah tambah kacau. Ya, ingat keluargamu, ingat anak istrimu, menanti di rumah, menanti di Jawa kalau memang di Jawa, ya, kasihan, ya, kalau kamu memang tujuan hidup, ya, akan membangun rumah tangga, ya, akan mendidik anak, membesarkan anak. Coba yang saat ini masih berperilaku penjudi, pemabuk, ya, berselingkuh, selingkuh uang, selingkuh perempuan, hentikanlah saat ini. Karena dari selingkuh tadi, dari judi tadi, dari mabuk tadi, kamu tidak akan kontrol keuangan, kamu tidak kontrol kesehatan, ya, sehingga kamu akan bekerja seenaknya sendiri. Lambat laun, hari, minggu, bulan, tahun, kamu pulang tidak akan bawa hasil, karena hasilmu, ya, sudah dihabiskan dengan nafsumu. Karena nafsumu adalah nafsu yang tidak dibenarkan menurut perjalanan rumah tangga dan menurut, ya, aturan agama dan pemerintah. Ingat, ketika kamu nyampe di rumah, seorang istri adalah, ya, tumpuan keluarga. Jangan dikambing hitamkan keluarga. Langkah pertama, kalau kau ingin tentram, ya, tentram dulu, tentram saja dulu, tentram, ya. Berperilakulah jujur kepada istri. Ketika kamu tidak mendapatkan hasil, terutama dari perantauan, ya, sampaikan baik-baik. Jangan kamu berbohong yang tidak ada kerjaan lah, yang sakit lah, yang belum dibayar lah. Ingat, istrimu adalah cermin kehidupanmu. Ketika kamu tidak berperilaku baik, istrimu akan tidak berperilaku baik juga. Tapi ketika kamu berperilaku baik, istrimu akan lebih baik. Ingat, istri di rumah sudah susah payah, ya, pagi cuci pakaian, sore, ya, lipat pakaian, malam buka pakaian, ya. Sudah secapainya 3 poin tadi, masih kamu kambing hitamkan gara-gara berumah tangga misalkan sama kamu, hidup kita jadi susah misalkan. Tapi kamu tidak mengajarkan yang baik, kamu berbohong,
kamu selingkuh, kamu tidak menjalankan sebagai imam yang sebenarnya. Itu banyak sekali terjadi ya, perilaku-perilaku orang seperti itu. Hei kamu yang perantauan, pemimpin keluarga, sadarlah, hentikan perilakumu yang seperti itu, karena itu akan menghancurkan hidupmu dan juga masa depan keluarga dan anakmu. Oke? Ya, ini sebagai saran kehidupan saya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena dulu mirip ya kehidupan saya seperti itu. Ya, setelah saya tinggalkan semua, ya semuanya proses berjalan dengan baik. Ya, apa yang saya ucapkan itu yang sudah saya jalani selama hidup saya. Makanya saya berani berbicara, berani saya videokan agar ya yang menonton video ini jangan mencermin kehidupan saya yang masa lalu. Mulai saat ini berubahlah cara hidupmu ya, dengan cara yang baik, yang menurut anjuran agama dan pemerintah, menurut anjuran hidup berkeluarga yang baik. Oke? Kalau tidak suka dengan video ini, silahkan jangan didengar. Tapi kalau suka, silahkan subscribe ya, dan share agar video saya bisa berkembang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.